PSSI nggak henti-hentinya membuat kejutan tentang pemain naturalisasi anyar skuad Garuda. Baru-baru ini Erick Thohir memastikan satu nama baru, yakni Kevin Dix. Media dan jurnalis asing langsung menyoroti kabar ini. Salah satunya ada jurnalis media The Telegraph yang heran dengan keputusan yang diambil oleh sang pemain. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Akhirnya pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kevin Dix akhirnya dipastikan memperkuat tim Merah Putih. Ini menjadi jawaban atas penantian lama sejak isu naturalisasinya pertama kali digulirkan pada tahun 2020. Kepastian ini didapatkan usai mantan bek Fiorentina tersebut berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dix pun diproyeksikan akan tampil di bulan November mendatang. Window-nya kalau kita lihat di bulan Maret 2025 bisa main. Tapi kalau bisa November nanti, kenapa tidak? Ucap Erick. Kabar ini sekaligus menjadi angin segar bagi Shin Tae-yong yang sudah lama menanti. Bek keturunan Maluku ini diketahui menjadi salah satu pemain diaspora pertama yang diminta oleh Coach Shin. Mantan pemain Fiorentina ini sebenarnya sudah lama ingin membela Panji Merah Putih. Namun niatnya harus terhalang restu orang tua yang ingin melihatnya berseragam Belanda. Performa melonjak skuad Garuda perlahan mengikis keraguan dari orang tua Dix. Bahkan sang pemain sangat senang saat kembali dihubungi oleh PSSI. Mereka sebenarnya untuk pertama kalinya menelpon agen saya. Ini merupakan kehormatan besar bahwa mereka merasa saya akan menjadi tambahan berharga untuk tim, ujar Dix. Bek 28 tahun ini juga mantap membela Merah Putih demi membanggakan kakek dan neneknya. Sayangnya nenek saya meninggal kurang dari 2 tahun yang lalu. Tapi saya masih memiliki kakek saya yang lahir di sana. Dia akan sangat senang melihat saya bermain untuk Indonesia. Keinginan Dix bisa menjadi amunisi tambahan untuk tim Garuda. Pasalnya, bek bermarga bakar besi ini sudah malang melintang di kompetisi Eropa. Bek dengan tinggi 182 cm ini sudah bermain 14 kali di Liga Champions dan pernah menghadapi tim-tim besar. Mulai dari Bayern Munchen, Manchester United, hingga Manchester City. Membuat heran media Belanda. Keberhasilan PSSI mendatangkan Kevin Dix langsung menjadi sorotan berbagai media. Salah satunya datang dari jurnalis Belanda yakni Jeroen Kapteijns yang keheranan melihat Indonesia. Jurnalis The Telegraph ini heran sampai menyebut Indonesia sebagai negara yang aneh. Aneh rasanya mengisi seluruh tim nasional Anda dengan pemain yang gak bisa berbahasa Inggris. Apalagi mereka belum tentu mengetahui budaya negaranya dengan baik, singgung Kapteijns. Jeroen Kapteijns juga keheranan dengan timnas Indonesia yang terus mendapatkan pemain keturunan baru. Melawan Bahrain 9 dari 11 starter dan 2 dari 4 pemain pengganti adalah pemain keturunan. Jumlah ini mungkin akan terus bertambah ke depannya, ujar Kapteijns. Selain jurnalis, banyak juga media Belanda yang menyebut Indonesia akan semakin kuat dengan kedatangan Kevin Dix. Salah satunya datang dari Football Premier. Bagi Indonesia, kedatangan Kevin Dix akan menjadi penyemangat baru bagi timnas Indonesia yang semakin kuat, tulis Football Premier dalam laporannya. Football John juga nggak mau ketinggalan untuk menyoroti proses naturalisasi Kevin Dix. Mereka menyebut akan semakin banyak pemain keturunan yang berminat membela Indonesia. Kevin Dix akan fokus pada karir internasional bersama Indonesia. Akan semakin banyak pemain yang lahir dari Belanda yang memiliki keturunan Indonesia memilih untuk membela skuad Garuda, tulis Football Zone. Apalagi kedatangan Kevin Dix ternyata juga menarik perhatian dari 2 striker keturunan Indonesia. Media Gelderlander menyebut akan ada 2 penyerang yang siap dinaturalisasi oleh Indonesia. Miliano Jonathan sudah mempertimbangkan ajakan untuk membela timnas Indonesia. Ole Romani juga masuk ke dalam daftar untuk naturalisasi timnas Indonesia, tulis Gelderlander. Nah, jadi begitulah cerita tentang reaksi media asing Kevin Dix pilih timnas Indonesia. Skuad Garuda makin menunjukkan kualitasnya dengan semakin banyak pemain keturunan yang ingin membela tanah air. Gimana menurutmu? Ada komentar tentang cerita tadi?